buat gue sama sekali bukan sok jago gitu ya. Yang dipikiran ketika emang akhirnya kita membiarkan yang kita takut sama yang jahat makin seliweran. Mas Iwa, terkait kejadian kemarin yang sempat diambil handphone. Oh, ini dari IG gue ya? Iya. Oh, iya. Lupa sedekah kali gue ya. Abis jemput istri lagi pengen makan bubur di Radal, ya udah. Itu kejadiannya cepet banget. Jadi posisi gue tuh lagi ngasih lihat, gue habis ada sesi foto lah, nyari opsi mana yang bagus gitu kan. Jadi kaca gue buka sedikit karena gue ngerokok. Ya gue miring ke sini, padahal gue udah miring loh jauh. Itu tiba-tiba yang hilang, dan yang gue enggak tuh tangannya udah mulai nyampe di perbatasan jendela kan. Gue nggak terlalu besar kok bukanya tuh jendelanya juga. Dia emang expert banget. Ya udah dia refleks gue cuma buka pintu. Tadi gue harapin dengan buka pintu tangannya masih nyangkut, tapi masih cepet banget gitu loh. Jadi emang nggak nyangkut tangannya. Ya udah dia naik lagi ke motor ya, karena ada yang nunggu dia kan. Udah, cuma satu soal itu ada beberapa kerjaan penting banget, data-datanya. Ya udah, aku kejar, sempat tuh berhenti dan nunjukin apa gitu, pokoknya ada gagang lah di sini lah, ada gagang. Ya cuman pikirannya waktu itu mindsetnya cuman yang data. Kejar terus sampai akhirnya sekitar hampir 2 meter baru akhirnya mereka mungkin panik ya, langsung lari, bukannya ke jalan raya. Mungkin kalau ke jalan raya selamat kali ya mereka ya. Mereka lari ke komplek ya. Singkat cerita nggak tahu kenapa di ujung komplek motornya goyang dan jatuh. Mereka lari akhirnya lewat ada kayak parit gitu, ada kayak kali kecil gitu di bagian belakang kompleknya. Ya udah ya mungkin karena panik, karena emang kan komplek perumahan itu banyak yang nongkrong lah ya, akhirnya banyak yang dikejar, sehingga mereka jadi goyang dan jatuh. Gue sih nggak bisa bohong kalau gue juga waktu itu kesel gitu ya, keambil. Tapi gue nggak bisa bohong juga ketika gue bersyukur banget mereka nggak ketangkep gitu loh, karena masa udah terlalu banyak. Gue yang ngeri aja gitu kalau emang sampai akhirnya ya elah handphone doang, sampai akhirnya kita nggak tahu ada masa kan. Ya gue ya ada bersyukurnya juga lah. Salah apa enggak ya gue bersyukur mereka nggak ketangkep ya. Gue nggak tahu. Tapi kasihan juga gitu ngebayang kalau kan udah banyak banget orang. Ya udahlah akhirnya motornya di situ, ya udah bikin laporan deh ke polisi. Tapi sejauh ini perkembangannya seperti apa sih? Sudah ketangkep kan? Sudah terdeteksi di mana keberadaannya? Kan dari motor biasanya ketahuan. Ya saya di sini ya plat nomornya bodong, yang jelas ya motor bodong. Dan emang dari pihak kepolisian juga nanya apa kamu dilanjutin, saya bilang ya udahlah gitu kan. Tapi di sisi lain ya mereka bilang nggak apa-apa, pokoknya dari sayanya mau nggak dilanjutin juga, dari kita emang mesti ditindak, karena memang ini rupanya kalau dari info dari kepolisian juga di bulan Agustus tuh yang laporan tuh udah hampir 20 laporan di daerah situ Antasari, Pegogan, Radio Dalem, Gandaria gitu ya. Itu emang udah hampir 20 inilah, 20 laporan bulan Agustus aja loh. Itu yang lapor loh. Karena orang kan jarang juga, kenapa? Artinya nggak banyak juga yang nggak ngelapor mungkin gitu kan. Berarti kejadiannya lebih dari 20 kayaknya. Dan 20 laporan itu berarti memang belum ada tindakan apa-apa dari Emang udah konon udah TO dan sewaktu emang gue bilang ya udahlah, kalau gue sih emang gimana biar berjalan aja. Dari mereka juga, mereka komit ya ini akan kita tindak lanjutin dan akan diupdate setiap laporan itu. Ya kalau gue ya udahlah ya gitu. Dia juga kasian nombok malahan kali ya. Kita lagi nggak ngobrol tuh berdua tuh, yang muncengan tuh Lucy lagi salah-salahan tuh kayaknya. Jadi kayak cerita warkop dulu. Terus nasi motornya diapain Mas Iwa? Ya udah akhirnya saya serahin ke polisi lah. Ke ini
tadi juga emang warga situ perhatian lucu juga nih. Maaf, untuk handphone sendiri apa itu kan jenis iPhone? Aduh nggak usah sebut lah. Nggak, maksudnya lebih mahalan motor ya berarti nih ya? Sosok lah pokoknya lah. Ya artinya ya pokoknya salah-salahan lah mereka berdua. Tapi waktu ngejarnya kan kabarnya mengeluarkan senjata tadi. Ya, Itu ada sempat kasih lihat ketakutan nggak gitu, sih, Om? sempat getar juga nggak sih? Apa maju terus? Mikirnya waktu itu cuma emang data sih ya, karena di mindset cuma yang gue mesti nyelamatin emang beberapa kerjaan yang lagi ngejar deadline. Jadi gue rencana emang habis makan nih emang bekerja lagi di rumah kan, lanjutin. Jadi emang udah apa ya, bukannya berani ya, tapi emang mungkin gue nggak tahu diri aja ya. Karena sampai hari ini kaki gue pegel-pegel men. Baru berasa Gila, ya Mas? ada 600 meter kali sprint gue kenceng banget. Hampir 1 kilo tuh sprint ini ya malam itu nggak berasa, besok baru gue nggak tahu diri, ini gue salah kayaknya. Pas kejadian kan lari Mas, itu warga sekitar ada yang coba membantu nggak sih? Iya, Atau iya. Artinya ketika emang lari, tadi saya nggak mau teriak maling dulu kan, saya masih teriak berhenti gitu kan, woi gitu masih ya ada ngomong kotornya lah. Udah, tapi ketika masuk komplek udah mulai teriak tuh. Teriak karena saya pikir kalau saya lari masuk komplek ada yang nongkrong, pasti saya ditanya kenapa, mendingan saya teriak duluan kan. Udah akhirnya karena di situ banyak yang ini ikut ngejar, dia somehow motornya goyang, kesengkat jin kali ya. Goyang itu berat jatuh nggak ada angin nggak ada apa, ya udah mereka langsung refleks nyelamatin diri gitu. Ya itu tadi gue di sisi lain gue ada yang nggak bisa ngebohongin diri gitu, sempat ngomong sama istri kok gue bersyukur ya mereka nggak ketangkap saat itu gitu loh, karena emang udah banyak banget orang gitu dan biasanya pada masa gitu kan siapa yang mengontrol gitu loh, gue nggak mau ngomong anarki segala macam, tapi siapa yang mengontrol, yang latah-latahan ikut pulang kantor kesel ya, gue kesel pulang kantor gitu, kan ada aja yang kayak gitu kan, nah apa agak-agak bersyukur juga gitu loh. Ya nggak tahu sih. Komentar istri gimana? Hah? Komentar istri? Istri yang marah sampai malam nih marah-marah terus om. Mampus orang. Udah maksudnya ya udah kejadian ya mau diapain lagi gitu. Apa? Gue sih mikir emang mungkin ya kalau emang yang buat ya lampu merah ya tutup kaca. Ya artinya dari kita sendiri lah. Jangan akhirnya kita berharap semua tempat aman gitu ya, dari kita sendiri juga udah mesti pakai logika ya, tempat yang dikira rawan ya tutup aja, kalau emang ngerokok ya matiin dulu rokoknya. Nah, tapi gue enggak sih nggak matiin rokok juga jadi tiap malam gue lewat situ soalnya pakai handphone begini ya. Berarti kapok nih, Hah? kapok. Kapok artinya? Kapok nggak merokok gitu. Ya tetap sih, makanya itu tadi malah lewat situ terus dengan nempel di kaca malah sekarang. Iya tuh. Ini kejadian pertama. Kejadian kriminalitas, kejadian sama dirimu apa sudah pernah? Ini baru sekali. Baru sekali seumur hidup berarti. Seumur hidup baru sekali ini seumur hidup gini. Makanya kaget juga ya ngerasa gitu. Kalau tadinya kan teman suka cerita gitu kan, ini itu gitu kan. Ya akhirnya ya ngerasain juga, nggak apa-apa gitu. Ya nggak bisa ngebohongin sih kalau emang pada saat itu ya kesel gitu kan. Apalagi justru buat gue sama sekali bukan sok jago gitu ya. Yang dipikiran ketika emang akhirnya kita membiarkan yang kita takut sama yang jahat makin seliweran. Itu prinsip gitu loh. Itu udah prinsip gue banget. Melihat sesuatu yang kayak gitu dan akhirnya kita yang takut. Masa orang yang nggak ngapa-ngapain yang mesti terkurung? Yang terkurung tuh mereka, bukan kita gitu loh. Mereka yang mesti takut apapun itu. Makanya ya selain emang masalah data segala macem, juga nggak mau akhirnya jadi pikiran orang gampang di ditakut-takuti gitu. Kita nggak salah ngapain takut. Kalau gue berpikirnya lebih sesimpel itu aja. Tapi sempat ngeliat muka pelaku nggak sih, atau dia tutup? Yang depan full face, yang ngambil handphone gue emang hal face, emang agak kelihatan. Kisaran umurnya berapa Mas? Anak muda kah? Paling enggak lebih dari 35 lah. Tapi mungkin juga ya umurnya 20, tapi mungkin tua, nggak tahu kita ya. Kan ada yang kayak gitu tuh. Dengan cara dia waktu itu ngambil handphone, berarti udah kelihatan pro berarti ya? Udah pemain gitu ya Mas? Iya, itu karena emang jendela yang dibuka tuh nggak gede, nggak gede, dan dia tuh bisa aja emang sempat
butak gitu. Istri pun nggak ngeh. Jadi ketika emang gue keluar ngejar, dia cerita awalnya dipikir ada orang nyenggol mobil dan saya marah-marah, tapi kok malah lari gitu kan, malah lari menjauh ngejar-ngejar. Itu mungkin ngehnya baru 3 menit kemudian, mungkin ketika emang gue mulai teriak-teriak maling dan sebagainya. Emang cepet banget kejadiannya, jago banget. Mungkin dulu kalau di film-film Benyamin dulu dia latihannya pakai bikin nangka yang taruh di air tuh dia ngambil gini gitu loh, jago banget soalnya. Mas, harapannya buat pihak-pihak kepolisian apa sih Mas pengennya gitu, ada yang disampaikan nggak sih? Karena ini kan di jalan udah marak juga ya. Iya, katanya emang lagi musim di 2 bulan belakangan ini, kayak durian nih musimnya. Tapi ya buat gue ya, kalau emang udah ada terima laporan mungkin ya mungkin gue juga percaya mereka bilang selama ini TO, tapi emang selalu selisipan. Dan ketika emang itu motor jatuh, emang ada warga cerita ada patroli yang ngejar, cuman nggak hilang gitu loh. Nah artinya ada kabar juga kalau mereka tuh udah ada operasi kayak gini, udah TO di jam-jam macet, jam-jam pulang kerja. Biasanya jam-jam pulang kerja gitu, jam-jam dari jam 7 sampai jam 9 daerah situ. Nah ya mungkin patrolinya dipersering ya. Kalau emang udah tahu itu yang operasionalnya pakai motor, ya nggak mungkin juga patroli pakai mobil gitu loh. Karena emang susah ngejar motor lagi keadaan macet kan, mungkin pakai motor juga. Ya mungkin itulah. Gue rasa udah mulai bergerak sih dari pihak kepolisian.